Halo, selamat datang di channel YouTube Ilmu Kesehatan Anak FK Unpati. Di saat ini, kami akan menunjukkan cara pemasangan akses vena umbilikal pada neonatus. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pemasangan akses vena umbilikus. Pemasangan ini merupakan suatu tindakan memasang selang melalui vena umbilikus yang merupakan satu-satunya vena di umbilikus yang relatif besar dengan diameter 4-5 mm, panjang 3-4 cm dan berdinding tipis. Indikasi pemasangan yaitu akses vena pada bayi prematur, akses vaskular pada resusitasi untuk pemberian adrenalin, infus larutan hipertonik pada hipoglikemi resisten, dan tukar transfusi. Kontraindikasinya berupa omfal lokal, gastrokisis, omfalitis, peritonitis, dan necrotizing enterokolitis. Komplikasi berupa cedera arteri, infeksi, trombosis, dan malposisi kateter serta emboli udara. Seorang bayi berumur 3 hari dirujuk dari Puskesmas A ke IGD Rumah Sakit X dengan diagnosis Harlequin ichthyosis suspek sepsis. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dokter melakukan inform konsen untuk pemasangan akses vena umbilikus. Alat dan bahan: 2 buah klem arteri bengkok, 1 buah needle holder, 1 buah skalpel nomor 11 dengan gagang, 1 buah pinset 90 derajat, 1 buah pinset anatomis, 2 buah pinset chirurgis, 1 buah gunting benang, benang SIG nomor 2, komien terisi pivotidin iodin, tali katun, dan duk steril. Empat buah kasa steril, 2 buah spuit 5 cc, 3-way stopcock dan kateter umbilikus, NaCl 0,9%, pivotidin iodin, plester, dan handskun steril. Prosedur pemasangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang 3-way steril dan spuit pada kateter nomor 5 dan diisi dengan NaCl 0,9%, lalu tutup 3-way untuk mencegah masuknya udara. Persiapan pasien. Posisikan pasien dengan posisi telentang. Selanjutnya, bersihkan umbilikus dan kulit sekitarnya dengan menggunakan larutan antiseptik secara sirkuler mulai dari ujung umbilikus. Kemudian, pasang duk steril. Setelah itu, ikat benang mengelilingi dasar umbilikus. Setelah itu, potong umbilikus 1-2 cm dari dasar dengan menggunakan pisau steril. Langkah selanjutnya yaitu keringkan sisa-sisa darah di sekitar umbilikus dengan menggunakan kasa kering. Kemudian, tentukan vena umbilikus. Kemudian, pegang umbilikus yang dekat dengan pembuluh vena dengan menggunakan pinset steril. Langkah selanjutnya yaitu pegang bagian dekat ujung kateter dengan pinset steril dan masukkan ke dalam vena sepanjang 4-6 cm. Pastikan kateter harus dapat menembus dengan mudah. Setelah itu, lakukan aspirasi untuk memastikan apakah kateter telah terpasang dengan benar. Kemudian, fiksasi kateter dengan 3 jahitan ke umbilikus dan sisakan benang sepanjang 5 cm.
Selanjutnya, plester benang dengan kateter agar tidak terlipat. Durasi pemasangan kateter vena umbilikal disesuaikan dengan kondisi klinis bayi. Tetapi secara umum, kateter vena umbilikal dengan posisi di ductus venosus dapat digunakan hingga 1-2 minggu usia bayi. Sedangkan untuk kateter vena umbilikal dengan ujung yang berada di posisi yang lebih rendah, biasanya tidak boleh dibiarkan selama lebih dari 48 hingga 72 jam, kecuali situasi klinis kritis dan tidak ada akses vena alternatif yang aman. Setelah pemasangan kateter vena umbilikal, pastikan bahwa yang pertama, bayi dibiarkan bersih dan kering, kemudian periksa linen di bawah bayi dan kaji suhu pada bayi. Yang kedua, pasca pemasangan kateter, amati dengan cermat untuk pendarahan tali pusar. Kateter harus dilepas saat perdarahan terkontrol untuk menghindari kemungkinan nekrosis kulit. Yang ketiga, setelah dilakukan akses vena, dianjurkan untuk pemasangan akses arteri umbilikal. Yang keempat, melakukan pemeriksaan darah, pantau fungsi hati, ginjal, juga elektrolit. Yang kelima, tindakan dilakukan dalam kondisi benar-benar steril agar tidak terjadi akses kuman dengan tempat pemasangan kateter.